Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagian message controller. Sebelumnya perkenalkan saya General Shiva dengan NIM 2305137 dari kelas 5C. Untuk di bagian message controller ini, di sini kita menggunakan library di mana bagian message controller di Laravel ini menangani berbagai fungsi dari pesan, terus menampilkan pesan atau daftar pesan dan juga menyimpan pesan baru, menampilkan data pesan dan juga menghapus pesan. Nah, di mana di sini ada mendefinisikan use out ini, di mana dia menggunakan fitur autentikasi atau fitur di mana pengguna ini bisa mengambil data untuk mengambil data pengguna yang sedang masuk. Untuk selanjutnya yaitu ada use Illuminate HTTP request, di mana ini digunakan untuk menangani request HTTP dari pengguna. Dan selanjutnya yaitu ada use app models message ini, di mana digunakan untuk terhubung dengan tabel message di database. Dan selanjutnya ada use event message send, di mana di sini itu menggunakan event message chain yang akan dipicu setelah sebuah pesan baru yang disimpan. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi utama. Di sini kita memakai public function index, di mana di sini index yaitu menampilkan daftar pesan dengan paginasi 20 pesan per halaman. Nah, di sini juga bisa mengirimkan data pesan ke view. Di sini juga diproses di bagian backend message indeksnya. Nah, terus di sini ada message 5, di mana message 5 ini mengambil 5 pesan terbaru yang belum dibaca atau read at dan bernilai 0. Nah, terus di sini juga mengembalikan data pesan dalam format JSON. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk menyimpan pesan baru. Nah, di sini ada store. Nah, di mana store ini fungsi yang menangani penyimpanan pesan baru dari form pengguna dan juga di sini melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua unit input memiliki format yang benar. Dan selanjutnya juga kalau misalkan validasi ini berhasil, maka pesan baru disimpan ke dalam database menggunakan message create request, di mana di sini ini di mana di sini apa menyimpan pesan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada data pesan yang baru disimpan. Data pesan yang baru disimpan dan dipersiapkan dalam bentuk maaf dalam bentuk array, dan event message ini akan dipicu menggunakan event message send dari database data itu. Dan untuk event ini memungkinkan pesan baru menggunakan uh, menggunakan event yang ke tempat yang dibutuhkan atau notifikasi atau pembaruan UI itu. Terus ini ada show untuk menampilkan pesan, di mana fungsi ini menampilkan detail pesan berdasarkan ID dan juga yang ini pesan, kalau misalkan pesan udah ditemukan atau udah ada waktu pesan itu seperti biasa di read add dan juga nanti diperbaharui dengan waktu saat ini. Dan karbon ini yang bakal dan ini message read add karbon yang bakal digunakan. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan ternyata pesannya udah ditemukan, terus nanti tampilannya itu akan diberikan ke data backend message show ini. Nanti kalau misalkan jika pesan ditemukan, lanjut nanti pengguna diarahin ke halaman sebelumnya ini. Dan selanjutnya yaitu ada menghapus pesan atau destroy dengan menggunakan destroy fungsinya. Nah, di sini pengguna atau fungsi ini tuh pesan berhasil dihapus. Nah, kalau misalkan pesan sukses akan ditampilkan menggunakan flash message, nah kalau enggak nanti di
diberikan ditampilkan pesan error seperti ini, error occurred, please try again. Nanti event pesan message-nya ini akan disimpan seperti biasa di message event-nya dan dipicu dengan data pesan yang baru saja dibuat. Nah, terus selanjutnya ada validasi di mana fungsi store validasi dilakukan pada beberapa field input untuk memastikan bahwa nama, email, message, subject, font, apa kalau ini tuh dengan sesuai karakter yang udah dimasukkan di array. Nah, terus juga kalau misalkan ternyata gagal, maka request gak akan diproses dan akan dilanjut oleh Laravel itu sendiri secara otomatis dan mengembalikan pesan error atau kesalahan. Selanjutnya di pesan message controller ini memvalidasikan atau bisa dipertimbangkan lebih dalam email, terus juga flash message-nya bisa diberikan umpan balik dan juga ada optimasi pencarian pesan atau kayak mempertimbangkan penggunaan query builder. Nah, mungkin untuk message seperti itu. Selanjutnya yaitu ada bagian notification controller. Nah, di mana di bagian notification controller ini yang menangani pengelolaan notifikasi pengguna. Nah, di sini juga seperti biasa menggunakan library Illuminate HTTP request. Nah, di sini itu digunakan seperti biasa untuk menangani request HTTP yang dikirimkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada use app model notification. Nah, di mana use app model notification ini digunakan untuk terhubung dengan tampilan notifikasi di dalam database nantinya. Nah, juga di sini itu menyimpan data notifikasi si pengguna. Selanjutnya ada fungsi utama seperti biasa index. Ini variable function index di mana digunakan untuk menampilkan halaman utama, daftar notifikasi, terus juga mengarahkan pengguna ketampilan notifikasi di mana menggunakan ini return view backend notification index yang memberikan berisi daftar notifikasi yang diterima oleh pengguna. Dan juga ada show di mana show ini digunakan untuk menampilkan notifikasi tertentu berdasarkan ID dan juga mengambil notifikasi dari database berdasarkan ID notifikasinya. Dan juga ada di sini out user. Ini out user bagian ini notification digunakan untuk mendapatkan notifikasi yang terkait dengan pengguna yang sudah login. Jadi notifikasi terkait pengguna yang lagi login itu yang mana. Dan juga di sini ada mark as read. Mark as read ini digunakan setelah notifikasi ditemukan dan ini menandai notifikasi tersebut sebagai yang udah dibaca gitu. Notifikasinya udah dibaca atau pesannya sudah dibaca. Selanjutnya itu kalau misalkan udah, pengguna akan diarahkan ke bagian action URL atau di mana berisi link untuk melakukan aksi lebih seperti membuka halaman atau melakukan tindakan seperti checkout atau like si nanti yang ada di halamannya. Nah, kalau misalkan seperti biasa, kalaupun notifikasinya nggak ada, itu bakal tindak lanjut dari Laravel itu sendiri. Nah, terus di sini ada fungsi delete. Nah, di mana si delete ini itu digunakan untuk menghapus notifikasi berdasarkan ID yang diterima. Nah, terus juga di sini ada notification find ID di mana digunakan untuk mencari notifikasi ID yang udah diberikan tadi sebelumnya. Nah, untuk jika kalau misalkan notifikasi itu keterima dan notifikasi itu ditemukan atau keterima, dia itu akan dihapus menggunakan notification delete. Ini notification delete dan kalaupun penghapusan berhasil maka akan menerima pesan sukses melalui flash ini request session flash dan akan meluncurkan notifikasi terkaitnya bahwa penghapusan itu berhasil. Dan kalaupun enggak seperti biasa nanti dia akan mengeluarkan session flash juga dan memberikan pesan kesalahan atau pesan error dengan pernyataan error please try again. Nah, terus di sini juga di flash message ini digunakan untuk memberikan umpan balik sebenarnya kepada si pengguna atau aksi gitu. Nah, terus juga di request session ini itu
request section flash ini nih, dari request section flash yang ini itu tuh digunakan untuk menemukan sukses yang tadi yang seperti udah dijelaskan. Nah, terus kalau misalkan udah ini itu, nanti itu kita bakal diarahin pengguna ke URL atau notifikasi yang show tadi di atas. Nah, di sini juga menandai sebagai yang udah dibaca. Nah, di sini juga notification controller PHP ini menunjukkan validasi atau pengecekan keamanan seperti notifikasi pengguna dapat menghapus atau melihat notifikasi mereka sendiri. Nah, untuk bagian si notification itu seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada bagian order controller di mana nah ini untuk bagian order controller. Nah, di bagian order controller ini itu digunakan sebagai pengelola pesan juga sebenarnya, tapi di sini juga eh, menampilkan daftar pesan baru, terus juga menghasilkan laporan kayak bentuk PDF-nya atau eh, yang bentuk formatnya gitu. Nah, untuk di sini itu order controller itu kita di sini ada indeks. Nah, indeks ini itu menampilkan daftar pesan yang ada di sistem dengan urutan berdasarkan ID atau pesanan terbaru dengan descending ini. ID descending dan akan dipaginasi dengan 10 item per halaman. Nih, paginasi dengan 10 item per halaman dan juga nanti di sini ada create fungsi kosong karena tidak ada form dan juga ini bisa membuat pesanan baru di sini dan hanya didefinisikan untuk metode di controller itu sendiri. Terus juga ada store. Nah, di mana store ini itu store request bagian ini public function store request ini itu eh, menangani pesan baru sebelum menyimpan pesanan. Nah, ini juga memvalidasi pengguna seperti nama, alamat, email, kupon, font, dan juga post kode. Nah, nanti itu seperti biasa, nanti itu bakal dicek si pengguna ini tuh keranjang belanjanya atau kartu itu kosong. Nah, kalau misalnya nggak kosong atau kosong, pengguna diarahin ke pesan error. Nah, terus kalau eh, misalkan si menyusun data pesanan juga termasuk pesanan yang unik itu kayak kita pakai order number. Nah, di sini juga kita itu menampilkan atau menyusun data dari harga total, jumlah barang dan status pembayaran. Nah, ini menggunakan PayPal. Nah, di sini juga nanti itu eh, si apa si si ini tuh bakal menyimpan ke dalam database kita dan mengirimkan notifikasi ke admin. Nah, terus juga nanti mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran jika menggunakan metode PayPal atau COD. Nah, nanti juga si pengguna ini tuh bisa 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 melakukan order-order atau kayak melakukan belanja atau masukkan ke keranjang itu dengan si fungsi ini. Dan juga nanti juga di sini tuh ada show ID. Nah, di mana di di codingan ini itu digunakan itu show ID itu untuk menampilkan detail dari pesanan tertentu seperti tadi yang kayak pesanan kita pesan apa dan nanti itu bakal ditampilkan gitu. Terus ini juga ada bagian edit. Nah, untuk bagian edit juga sebenarnya sama, tapi ini cuman buat mengedit pesanan. Nah, terus nanti kalau udah itu ada update request, di mana update request ini itu mengupdate status pesanan, kayak pesanan udah kekirim atau masih atau stoknya masih menunggu atau yang lainnya. Dan juga di sini ada destroy untuk menghapus seperti biasa dan ada order tag untuk melacak halaman status gitu. Oh, ini tuh udah sampai mana gitu. Dan terus juga ada income chart. Nah, di sini itu income chart itu untuk
data pendataan per bulan. Nah, ini untuk kode-kodenya itu ini di bagian order controller ini. Nah, terus si fitur yang ini tuh controller itu emang make dari validasi input, manajemen keranjang belanja, notifikasi, pengulangan pembayaran yang melakukan dengan sistem COD dan apa ya? Pengguna ini tuh bisa belanja intinya mah. Nah, terus lanjut ke bagian PayPal. Eh, PayPal controller. Nah, untuk PayPal controller ini si fungsinya itu eh kita pakai seperti biasa use email HTTP request untuk ini menangani HTTP, terus juga ada index, maksudnya payment.